sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Saya teman dokter kan, adiknya dokter juga, rata-rata tuh gitu. Ngomongin nasihat orang itu paling pintar. Tapi tidak olahraga. Nasihatin orang itu harus olahraga, harus. Nasihati Pak. Itu orang lain. Menyehatkan orang lain. Tapi ini mesti disiplin. Kadang kita malas ya. Kita waktu mulai itu, aduh bangun 4:30 rasanya. Tapi saya pernah coba bangkit tidur panjang, flu malah. Jadi lebih baik fresh. Mau flu, mau sakit-sakit tuh langsung. Dulu istri saya suka ngajak pijit apa gitu ya. Terus gak enak minyak kan gitu. Tapi kalau nggak pijit tiap minggu tuh sakit. Karena tulang kita itu lenturnya itu karena dipijit. Nah, tapi kalau kita sering olahraga begitu, alami aja kok. Masih dipijit sakit sekarang, saya nggak mau buang waktu lagi. Kalau pijit saya itu nggak 3 jam nggak berasa. Kaki semua terlalu kaku Pak, terlalu kaku. Nah kaku orang aja. Wah, buang waktu saya nggak mau, saya lebih baik. Tapi malam-malam kan, sekarang tuh ada tuh tukang pijit yang mau sampai jam 2 pagi. Pulang ada mau datang. Enggak lah, nggak tidur, mau langsung baring. Terus saya gampang tidur. Ada orang yang nggak dipijit, nggak bisa tidur, siapa. Kalau sering olahraga cepat tidur. Ya dok, Ya. bilangin dokter ya. Terima kasih jadi Pak Gubernur yang saya hormati. Saya kira hari ini juga kami semua dokter mendapat pencerahan. Dokter pencerahan bikin malu dokter lah, sudah rajin bikin. Dokter itu memang sudah cara berpikirnya sudah salah. Dia pikir obat itu menyehatkan, padahal olahraga itu menyehatkan. Jadi mungkin sekali-sekali Pak Gubernur nanti yang mencerahkan dokter supaya sehat. Nanti PPF protes semua Pak. Iya. Protes. Paradigma sehat ya. Karena lagi promosi itu Pak sehat tanpa obat. Jadi justru banyak pasien yang kebanyakan obat justru setelah Sakit. dia olahraga dan tidak makan obat lagi, malah dia jauh lebih enak. Makanya. Kan? Iya. Jadi mungkin gini, sejak tahun 2008 ini membuat dokter kecil dan ketika itu memang kita minta piala bergilir dari Ibu Negara. 2008 itu karena 100 tahun kebangkitan nasional dan pada saat itu juga ini mencanangkan di Istana Negara sebagai Hari Bakti Dokter. Tahun 2008 karena baru kita mulai sehingga program itu hanya dilaksanakan di tingkat DKI Jakarta sehingga waktunya sangat lama sekitar 3 bulan dan ada kunjungan sekolah, memilih sekolah dan seterusnya. Nah, tahun berikutnya kita sudah masuk pada lomba untuk tingkat nasional sehingga seluruh provinsi, kabupaten melakukan seleksi provinsi kemudian dibawa ke Jakarta sampai sekarang. Jadi kita ada rencana tanggal 16 sampai 20 melakukan grand final, tempatnya di Taman Mini di Desa Wisata. Dan itu seperti setiap tahunnya peserta melakukan kunjungan ke DKI, Wali Kota, berdialog dengan Gubernur. Karena itu nanti disesuaikan dengan jadwalnya. Ya, kalau mau makan siang nggak siapin. Ya. Maksud saya tanya itu jamnya jam makan. Kan nggak enak kan dialog jam 10, 11, 12. Apalagi selesai orang suruh keluar kan. Haus Mau langsung nyari makannya bingung kan. Kalau yang direncanakan tanggal 18 gitu. Nanti dilihat Jamnya nanti diatur. Jam 10 Dijadwalin tuh itu. Ya. Dan mereka biasanya berdialog. Saya senang melihat karena anak-anak pintar-pintar. Jadi kadang-kadang kita tidak pikirkan tiba-tiba dia tanyakan.
pengalaman kami tahun lalu yang hadir Pak JK. Pak JK juga tidak nyangka tiba-tiba ada pertanyaan macam-macam dari anak-anak itu, dan Pak JK menjawabnya secara diplomatis kadang-kadang. Kalau PNI waktu itu. Ya, Iya, PNI. Yang lalu juga Pak Gubernur Pak Poke juga pernah terima beliau. Saya kira kami juga berharap suatu kebanggaan teman-teman dari Papua bisa Kalau ke sini nggak apa-apa. bertemu, berdialog dengan gubernur. Ada 60-an Pak. Ada sekitar 60 anak ke guru pendamping sekitar 30. Dan biasanya dilihat Bapak di TV saja, orang Papua juga bisa berdialog kan senang ya. Yang kedua, kalau bisa melihat Monas karena itu kebanggaannya. Kemarin Seperti itu itu juga juga. sempat tahun Ya, lalu. nanti bisa langsung Ya, bawa masuk. dan beberapa museum di Jakarta yang memang kita bisa perkenalkan kepada generasi kita. Kalau ke Dufan juga boleh, kita bisa Ya. urus. Iya, betul. Kalau ke Dufan anak-anak itu. Kalau Bisa bisa nggak diatur nanti Iya, bikin iya. surat dengan mereka. ada rencana Suruh birokrati aja nggak telepon. kunjungan ke sekolah. Sebenarnya kasih lolosin kok, dikasih Oh, masuk iya. untuk kegiatan gitu. Sekalian melihat sekolah sehat yang di DKI. Ya, ada sekolah unggulan di DKI, mungkin teman-teman adik-adik kita itu bisa melihat. Jadi ada apa namanya benchmark begitu dan sekolah. Harusnya daerah lebih baik, nanam pohonnya semua lebih baik. Ya, Jadi kalau daerah tuh yang rajin ya, tanaman pohon buah-buahan apa itu, kalau gurunya rajin tuh kan disuruh betul. bawa bibit ya. Di rumah kan banyak tuh di belakang rumah ada tumbuh musim hujan. Sama waktu saya sekolah, sekarang saya anak kampung, jadi setiap saat disuruh guru saya tuh Bawa nanam bibit, pohon, Iya. ini siram tiap hari supaya tumbuh. Anak-anak daerah itu lebih baik kegiatan. Tiap Jumat kita mesti bawa penebas, bawa celurit, Iya, bawa apa, iya, iya. sapu. Benar, benar. Anak sekarang kayak Nggak ada. Iya, kita lupa. Bawa teks, bawa batu, bawa teks, nggak ada. kita nyapu, bersihin got. Anak sekarang pada ham anak sih, lu nyuruh gua lapor. Komnas ham anak, lu nyuruh guru. Padahal sebenarnya nggak ada kepedulian ya. Enggak sih, enggak Kak, waktu zaman saya SD di Jakarta tuh ada kok. Iya dulu ada, pasca reformasi semua ngajak walau. Sabtu kita harus bersih sekolah. Iya pasca reformasi ini semua jadi, 14, ya. Semua semua hak jadi Iya. Nggak boleh, nggak boleh. ham apa, hamburger. Saya kira banyak yang harus Harus bersih-bersih masih masak. Iya, konyol gitu. kan itu SD. mengajarkan anak-anak bertanggung jawab sebetulnya. Iya. Kerja sama sebenarnya. Sekarang sekolah yang mahal, yang elit, malahan memaksa anak itu kerja sosial, ada poin. Oh iya. 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 Liburan anak saya mesti kerja, Iya. ke panti, cuci piring, SD negeri yang enggak. layanin orang. Yang negeri, yang miskin mah nggak mau, kurang aja. Udah kembali. Karena merasa orang miskin boleh melakukan apa saja gitu. Nah, itu Pak. Itu salah itu. Presiden. Sudah miskin enaknya lagi. Kemarin waktu itu Pak ada apa yang untuk penerimaan mahasiswa kedokteran itu kan sedang membahas itu ya Pak Ketum waktu itu kita itu ada ternyata ada misalnya di Amerika atau di mana ada anak yang kebetulan anak Indonesia diterima dia sekolah di Singapura diterima di Yale di Harvard di mana gitu karena triple A nilainya. Nah terus waktu didatangi wawancara mereka bilang yang kami nggak akan nanya nilai, nggak akan ngetes ilmu, tapi kami tanya kamu pernah berapa kali donor darah, berapa kali ke panti asuhan, Iya. berapa kali melayani panti jompo. Jadi justru kalau mau jadi dokter itu harus yang ingin melayani. Jadi ke depan kelihatannya nanti kita mengusulkan bahwa penerimaan fakultas kedokteran itu yang ditanya bukan nilai saja. Awareness, Artinya ya. tuh. Awareness, Iya. awareness. Dia pernah Iya. Kalau enggak, kalau saya ditanya, kenapa mau jadi dokter bedah? Ya, karena saya kontrol mata dan tangan motoriknya pas. Kenapa? Karena sering main Xbox. Jadi pas tuh, jago man. Itu anak yang sering main ini, kalau sudah operasi yang pakai selang itu, jago banget ya. Iya. Karena dia antara mata, otak, Koordinasinya bagus. koordinasi bagus. Pasti lulus dia kalau tes gitu. Jadi dia nggak punya hati, celaka gitu Iya, main. iya. Pasti lulus semua. Anak saya dites lulus tuh. Waktu operasi nih, dibawa ada teman gitu supaya dia tes gitu, ikutin bantuan potong apa. Lulus dia. Iya.
Wah, menjadi dokter bedah. Kenapa? Biasanya main game terus. Alasannya apa? Ini latihan nih Pak, supaya jadi dokter bedah yang sudah. Motoriknya bagus ya, motoriknya. Alasannya tidak. Jadi mungkin sebenarnya hal-hal begitu perlu ditanamkan ya. Iya mesti. Tapi sekolah kedokteran gitu mahal. Kalau kita nggak punya sistem nanti insurans yang baik, tarif yang baik, kita tuh dokter tuh betul-betul jadi kategori nggak ada tarif. Kalau di Amerika kan udah dikontrol. Ya. Kita bisa cek gimana kepuasan, harganya sesuai apa enggak. Kalau sekarang kita enggak, orang terpaksa harus ya ada inasi bisnisnya cukup memaksa tidak terjadi malpraktek sebetulnya. Iya. Dan memaksa dokter untuk cepat diagnosa dan tanganin. Iya. Kalau dia masuk dengan mau tanganin rugi sehari, tekor. Iya. Nah, sekarang dokter-dokter itu cepat. Tapi dulu kan awalnya dokter banyak protes, tapi sudah sekarang nggak banyak protes lagi, jadi sudah mulai nikmati. Saya udah pengalaman. Tahun 2006 saya lakukan pertama kali sistem ini, Askeskin dulu. Waktu di sana deh. Wah, idi semua mau demo, mau pokoknya tiap hari dokter jelek-jelekin saya aja pokoknya. Iya, dan ibu saya, sepupu saya pun tidak menyangkal juga gitu, karena banyak dia punya klinik, punya lab, punya apa, tiba-tiba Adiknya juga jelekin bukan? iya, nggak dia nggak berani. Adik saya kuliah dia. Waktu itu dia kuliah di Masih UI. Dia kuliah, dia cuti kuliah. Wah, debat sama saya. Nah, ini saya main kasar aja. Yang nggak mau tanda tangan keluar aja pindah kabupaten lain. Kamu yang tulis maunya apa? Tulis yang bagus-bagus tentang kamu, saya tanda tangan. Tapi kalau udah jalan ini program jalan, kamu masih macam-macam, saya kan tulis kamu langgar sumpah, kurang ngajar, brain sex, masih tulisin. Gak ada yang berani keluar. Akhirnya begitu jalan, dia nikmatin, dia tahu. Tadi kan dia marah-marah kan, gila, satu pasien 2.000, emang apaan? Bukan tidak ada, nggak dulu 1.500 malahan. 1.500, apa-apa puskesmas. Saya bilang, itu kamu jaga pakai uang APBD, jangan dia sakit kalau dia punya kamu. Tetap dokter nggak ngerti. Maunya kan kotaknya satu pasien, masa 1.500. Dia nggak bayangin kalau nggak sakit punya dia, kayak punya perusahaan asuransi, nggak ngerti waktu itu. Jakarta juga gitu, Pak, kalau kita lihat BlackBerry Group. Ada buat teman dokter, ada dokter kan. Awal-awalnya kan marah-marah terus itu. Kencing aja 2.000 Mas. Wah kayak gitu tuh. Dokter-dokter ribut itu. TS kan saling komunikasi tuh TS. Iya. Dulu benar rumah kita lagi di sini loh. Saya takutnya itu. Saya takutnya itu, Pak. Ke depan yang lebih baik, Pak. Kita berharap. Yang masih dibentuk hati sih sebenarnya orang. Iya, Kalau kita nggak punya hati ya pasti kita tuh Iya. hangus kebakar. Iya. Kalau kita kerja sesuatu nggak punya hati hasrat untuk nolong orang, kita pasti kebakar. Nggak sanggup. Kelihatannya juga, saya pernah lihat, saya tanya ke kan didampingi terus itu. Kenapa bukan anak ini yang juara, kan pintar ya, bukan karena pintarnya. Iya. Iya. Bukan karena pintarnya banyak pintar tapi tidak terpilih jadi Kalau juara. pintar tuh jadi dosen aja Pak. Iya, peneliti aja sendirian urus diri Kalau orang pintar itu jadi dosen, kata dosen saya gitu. Makanya saya nilai saya nggak itu baik di sekolah. Kalau pintar jadi dosen, jadi guru katanya. Kalau bodoh juga jangan sedang-sedang balik jadi donatur katanya. Itu alasannya dapat nilainya B, nggak A gitu. Pokoknya kalau C sama D juga jelek. Ya kita B aja pokoknya. Kalau itu jadi gubernur, jadi presiden. Jadi belajarnya nggak usah terlalu rajin. Dari presiden ya. Jadi Ada teman kita stres kan belajar sampai pagi, saya nggak. Kalau belajar berapa jam 9-10 ngantuk saya tidur aja. Jadi menyambung yang tadi Pak Gubernur, menyambung Pak Ketum permohonan tadi, kalau begitu apakah Bapak berkenan? Ya, kalau taman mini nggak usah sini aja ya. Iya, Jadi saya Iya, Sini aja. iya. ya mau ke Dufan juga boleh kita atur. Sekalian tanggal 18 Pak. Tanggal 18 tadi. Sama yang Wih, pelantikan. Atau kita Setelah makan menyesuaikan siang. apakah Setelah itu. Mungkin itu 18 itu ada pelantikan. kemungkinan 8. Nggak berfungsi. Makanya saya nggak tahu mau dilantik di DPRD apa mau lantik di, saya nggak tahu. Presiden ya sudah, berarti kita sesuaikan saja dengan jadwal Pak. Nanti kalau ada perubahan disampaikan aja. Nanti lewat saya dok. Oh iya, dengan Budin ya.
Terus sekalian kami berharap Bapak bisa hadir pada saat malam grand final, Pak. Siang. Hari. Hari grand hari final. biasa kan? Hari biasa. Oh, nggak bisa. Disuruh Atau ibu di- yang mau mungkin ya, Bu. Ibu bisa. Iya. Kan nanti ibu negara kita Apa harapkan ibu negara datang pasti ibu datang. Oh iya. Ya nyambut kan. Iya. Nah, itu nggak usah saya yang suruh, otomatis. Oh, iya. Saya yang suruh repot nanti. Oh, Ibu Gubernur ya. Udah kasih beban PKK kan lagi rubah mindset dan Iya, PKK. PKK. Kita lagi mau rubah mindset banyak kok. Termasuk PU. PU kenapa kita selalu jalan jelek? Karena mindsetnya salah. Ini kerendam. Dia nggak cari solusi, bikin border, bikin gali sungai. Ini enggak, kalau kerendam ditinggiin. Iya. Kamu tinggiin terus, gotnya bawa lagi. Anggaran nggak ada tuh buat tahun depan. Tinggi lagi rumah orang di bawah. Karena nggak bisa keluar air. Rumah orang tenggelam. Dan kamu kok terus mau bikin jalan seperti itu, orang Jakarta di bawah muka air kok. Naikin ini masih lari ke sini kan? Makanya nggak pernah kekejar bikin jalan. Saya bilang sama dari kepala PU, Pak Agus, tahu nggak masalah di mana? Oh, dia tahu, dia orang sekolah. Ya udah salah, saya kasih lihat foto kejadian di sini lihat. Salah kalian, benar dia cari solusinya. Pompa yang kenapa saya tahu? Saya tinggal di Muara Karang dari tahun 84. Saya kuliah tinggal di sana 84. Itu kerendam jalan patungan tinggiin. Kerendam lagi patungan, kan rumah lebih tinggi. Lama-lama rumah kita di bawah jalan tuh. Iya. Terus gimana dong? Kalau nanti masuk, kita bikin nggak bisa, bikin polder aja, beli pompa. Jadi ini nggak diganggu lagi. Jadi polder ini yang pinggirnya ke sungai-sungai laut itu yang dinaikin. Jadi ini nggak diganggu. Ngapain mau naikin terus naik? Kapan selesai? Naik turun Di pinggir dari Ciliwung rumah. Udah gitu ya, Pak. kekejar, hah? Ciliwung juga gitu. Apa? Ciliwung. Pokoknya semua kita mau Jakarta tuh nggak usah naik-naikin lagi bawahnya. Kecuali yang memang dia begini ya. Iya. Iya. Bangkok mesti lurusin. Iya. Tapi jangan tinggi beton melulu. Kapan selesai? 2 minggu bayangin jalan tuh gitu sedikit macet. Jadi kan selalu. Dan kurang aja yang di beton itu masih mulus lagi hotmiknya. Iya. Saya bilang dokternya ngerti kalau masuk pasien yang sekarat sama nggak sekarat, kalau memang nggak dulu yang sekarat ya. Iya. Ini yang sekarat kayak mau jamah, ini mulus-mulus gitu. Jadi ya, ini ya gitu tadi ngomong sama dia. Kalau yang ngerti, wah, bagus. Ya kita tinggal ini aja. Iya. Iya. Dengan dokter, saya udah ngomong dengan Ibu Ila juga kemarin. Yang rumah sakit swasta mesti diakreditasi supaya naik supaya inasi bijis tarifnya itu sesuai. Iya. Kalau berdasarkan jumlah ranjang terus kan nggak masuk akal. Iya, gitu. masuk, Pak. Iya. Nah yang penting kita lihat aja kelas 3 berapa, kita bantu aja naikin. Ketentuan kelas. Tapi dibuat kelasnya gini, baru boleh rujuk ke sini kalau RSUD penuh gitu. Iya. Terus ibu mesti ikutin loh yang konsep RSCM yang punya Oh iya, cabang gitu. sudah. Harus diikutin, jangan lepas. Nanti BPJS kan mau menghadap Bapak. Kemarin dia nggak mau Pak. Alasannya yang satu itu kelas C, ini kelas A. Nggak bisa kan dia Bapak di yang bawah urus manage aja. tambah ranjang kan. Iya. Yang bayarnya kan dia. Nanti Bapak Dia yang urus minjemin. Jadi RSCM penuhan. Iya. Sementara tetangganya rumah sakit swasta. Menurut RSCM ranjangnya dokter semua itu mampu. Mampu. Iya. Hanya dia kelas C. C. Iya. Ya sudah nggak usah bayar ke dia, bayarnya ke RSCM. RSCM titipin pasiennya ke sana. Sama kan dok? Sama. Dan dia yang kontrol gitu loh, dapat duit dia bayar. Itu kemarin kasus Adiaksa sampai sekarang rame Pak. Nah, Jadi gitu, pasar B, Adiaksa Iya. C. Kok kita Nggak bisa, butuh Bang. minta B? Saya bilang saya nggak minta B, minta C rupanya. Iya. Sampai dipimpin Pak Jaksa Agung sendiri Pak kemarin, Pak Jamil. baru mau. Belum, nanti Bapak bisa tanya. Belum mau. BPJS itu ini Nggak Pak. terlalu kaku. Kaku aturan. Kemarin ada pasien yang kebetulan saya di rumah sakit, jadi Iya. rujuk. Jadi Pak Jaksa. bukan yang Di di satu saya Keramat. kebetulan di Keramat. Keramat. Kan kemarin ada beberapa waktu yang lalu ada pasien ICU-nya RSCM penuh. Dimasukkan ke Keramat. Ke Keramat. Keramat sama Haryadi ya berarti. Iya, jadi ya kita dari BPJS-nya tinggal mengalihkan rujukan jadi ke Keramat. Kalau sama nggak apa-apa. Bukan nggak sama, Sama ya? pasti kan RSCM Tapi akan RSCM udah sih. jalan berarti. Jalan. Jadi Udah. kami ke jadi Lagi pula kalau ngomong jujur,
tahu dia putusan RSCM semua. Emang BPJS tahu pasiennya kemana? Dia ngitung. Enggak, Pak. Dia juga nggak tahu, pusing amat. Enggak. Yang penting antar rumah sakit aja kan. Dan nanti tagihannya adalah tagihan dari kami langsung ke RSCM. Justru enggak. Kami yang nagih langsung ke BPJS. Oh, ini Pak, belum sama. Dia nggak mau kasih. Nggak mau. Alasannya dasar hukum nggak ada lah. Waduh, setengah mati. Tapi kan pasiennya udah nggak di RSCM. Itu kan cuma Permenkes kan. Iya, bisa di. perbaiki aja dong. Saya kira Ibu Nila orangnya Daripada Tapi rumah lebih itu masih rasional. daripada numpuk di RSCM nggak ada tempat. Iya, Lima orang mati, antri di lorong-lorong di selasa-selasa kan nggak sudah butuh. sudah diintubasi. Jadi akhirnya terus kemudian karena kita kosong, kita bilang kosong kok di sini silahkan alihkan, terus dialihkan. Tapi bayarnya tetap safe dong di situ. Iya. Safe Pak, nggak mau. Itu loh Pak. Itu yang kita bilang rumah sakit yang ada itu nggak mau terima BPJS karena dikategorikan C, Kecil. karena kecil. Padahal kemampuannya udah seperti B, bisa A. Iya. Memang sih kalau Dokternya rumah gitu sakit juga. Ya, makanya saya solusinya itu, jadi solusinya tetap dibayar A. Alasannya kan ini belum A, asal RSCM yang tanggung jawab. Betul Pak. Oh. Jadi RSCM itu seolah-olah punya cabang yang banyak. Karena kelihatannya Tapi nanti pembayarannya dari lewat RSCM. Iya harusnya. Sama. Di situ kan belum mau, nggak perlu Belum ngomongin. komit. Tapi kalau karena sekarang Enggak, sistem pembayaran ke sebenarnya BPJS nggak rumit juga. Selama RSCM-nya komitmen ya, bayar. karena kalau saya lihat itu rumah sakit dokter-dokter rumah sakit sekitar RSCM itu orang RSCM juga. Iya, semua orang Ini situ Pak. kok. Iya. Jadi kenapa nggak mau pinjam ranjang doang Iya, kan? betul. Ah, masalah. Daripada peluas RSCM, kalau Betul. kalau tarifnya A itu lebih adil untuk yang rumah sakit yang tidak. nanti ya semua masyarakat Jakarta nggak ada lagi ngantri di rumah sakit. Iya. Kalau semua tarif seperti Distribusi. itu, malah nanti apa jadi tahu nggak? Udah swasta semua ikut nih, Iya. bisa tarif gitu sama ya. Kan kita nggak naikin tarif. Iya. Dulu kan swasta minta tarif khusus, kita nggak mau. Iya. Nah sekarang keadilan ada, swasta diberlakukan sama. Kenapa RSCM boleh A, kita nggak boleh A? Iya, betul. Emangnya dokter RSCM lebih hebat daripada Iya. swasta? Belum tentu dong. Belum. Apalagi lebih kurang aja lagi yang di swasta itu yang punya rumah sakit punya saham dokter RSCM lagi. Iya. Kan nggak masuk akal gitu loh kalau di. Iya. Kalau dulu tuh kan yang protes Darmais itu. RSCM A, Darmais. Sekarang berapa? Sekarang Iya, Berapa? Kemudian untuk kanker Darmais mestinya yang terbaik. Iya. Kenapa dibawa di RSCM? Tarif khusus kan. Sekarang tarakan kita aja udah apa Iya, gitu. sekarang kan udah A ya. Sudah ya, bagus. Jadi ini udah seperti ini kan nggak ribut lagi dokternya. Iya. Nah kalau maksud saya kalau swasta semua ikut seperti ini, nanti pasien bisa top. Saya nggak mau rayonisasi lagi, Bu. Jadi pasien bisa bilang, saya nggak mau dirujuk ke rumah sakit ini karena dokternya payah, judes, perawatnya judes, saya mau ke dokter ini. Nah itu nanti mulai keluar tuh kayak Amerika tuh. Ya. Jadi kalau orang mau ke rumah sakit bisa keluar tuh. Iya. Komentar orang nih, rumah sakit ini gimana. Kalau sekarang nggak bisa komentar, bisa dapat ranjang aja udah alhamdulillah, bisa dapat di opname aja udah. Tapi sekarang di tempat kami yang swasta itu Pak, untuk yang vape super vape saja penuh loh, karena mereka mau naik kelas dengan BPJS. Iya, bisa itu, bisa. Dia top up, betul. Top up. Iya. Dan itu dimanfaatkan betul, mereka mau. Jadi menurut Jadi saya orang- memang bagus. Makanya BPJS kesehatannya akhirnya sesuai SJS ini bisa jalan. Ini kan semua orang sadar berasuransi. Iya. Betul, betul. Jadi kalau yang merasa nggak mau kelas 3 ya kamu beli dong yang kelas 2, beli yang kelas 1, mau yang beli VIP kamu beli insurance. Kalau orang semua beli insurance, yang diuntungkan siapa? Dokter, perawat, semua ada. Kalau sekarang kan masing-masing bergerilya nih. Iya, dari keuntungan. SDM, selamatkan diri masing-masing sekarang kan? Udah keluarin duit. Ini memang masalah SDM ini. Enaknya buat dokter sekarang Pak dengan ada JKN itu kami tidak memikirkan, kan kadang-kadang ada rasa bersalah, pasien mestinya mau di kemo, nggak ada uang kan, nah Sekarang kita ada. juga merasa bersalah, sekarang enggak. Ya namanya prabayar namanya. Iya. Iya, sekarang mau bikin mau apa aja kan? Iya, kita masuk jadi ke situ. jadi maksudnya kita juga merasa tidak bersalah ke pasien Bener. gitu loh, untuk melayani itu. Tapi lebih ada dari beberapa mudah. yang saya bilang ada yang belum bayar, saya belum diskusi. Ada yang belum ditanggung Iya kan? BPJS. Oh itu iya, sekian nanti surat. kita bahas Pak. Itu harus didudukin. Dan kita tersangkut di Permendagri, APBD nggak boleh top up. Saya kemarin protes karena kenapa eselon 1 Nggak kan kirim kan surat. dapat jasi Nggak kirim surat. Permendagri ini kan enak.
Jadi kita kirim surat pada dia. Jadi sekarang kita harus bisa tembak langsung ke menteri. Presiden udah kasih pengarahan. Jadi kita langsung ke menteri. Menteri kalau nggak mau dengerin langsung ke presiden. Cepet. Tembakan aja langsung. Kemarin yang itu yang rekomendasi Menpora yang kita mulus. Kemarin langsung datang. Itu arti birokrasi yang benar ya. Iya. Mudah gitu. Sekarang ini artinya kalau birokrasi kan mempersulit. Kalau itu ditanya, mempermudah. gue dapat apa nih, gue kasih lu surat nih. Kamu untung, gue dapat apa nih? Jadi semua dianggap tuh semua ada untungnya, tau nggak? Jadi saya dapat apa? Berarti kerja nggak pakai hati dong, Pak? Iya, nggak ada nggak kayak gitu. Pakai hati, tapi hatinya buat dia. SDM lah dia mas. Makanya SDM. jadi di Jakarta orang yang kerja pakai hati muncul satu tuh susah sekali untuk bertahan hidup. Ya, tapi Nah, kita bisa. harus perbaiki gaji kita di sini. Ya. Kalau kita lagi perbaiki, kita pengen tahun depan tuh kalau dia kerja baik paling rendah dapat 12 juta nih. Kita lagi set ini. Kita lagi perbaiki nih. Nanti tahun depan lagi 2006, 2017 mungkin udah bisa capai di atas 20 juta. Cuman yang klinik swasta ini Pak, sekalian ini. Ya. Kemarin itu ada adik-adik dari klinik swasta yang praktek klinik swasta Bu. Dia katanya sudah ikut CKN, cuman pembagiannya untuk yang dokternya itu nggak adil. Jadi kliniknya sekarang berjalan lebih baik maju, tapi itu tadi Pembagian di dalam MPL dokter. Jadi Dinkes yang ngatur klinik-klinik itu yang mau minta izin, kan dia mau rubah peruntukan segala macam. Iya. Dan dibuatin rumus pembagian itu tuh mesti fair. Pembagian jasa. Itu sama kayak parkir kita kan. Iya. Tukang parkir kita dulu gagal pasang parkir meter. Dia dipindahin ke gedung. Parkir di gedung itu tukang parkir UMP 2 juta lebih. Dia jadi preman di situ, maju-maju mundur prit gitu doang. Dia dapat 100.000, 150.000. Dia mana mau sehari 150.000 dipindahin ke gedung UMP yang 60.000, 70.000. Makanya sekarang saya langsung bilang sama si pasang mesin itu, saya kasih kamu hak pasang mesin, bagi saya 30 dari revenue. Kita jakprem aja, Jakarta Preman kita. You know, saya kayak premannya kayak Pak Haji punya tuan tanah aja kan, pakai tanah saya 30 masuk, saya nggak mau tahu. Tapi ada tapinya. Itu yang tukang-tukang parkir itu kamu kasih 2 kali UMP. Gajinya 2 kali UMP. Kita tentuin bikin peraturan. Jadi sebenarnya si swasta itu terpaksa harus bikin. Kalau kamu nggak mau, nggak bisa ada izin ini. Jadi kita bisa kontrol itu. Sama kayak bus Transjakarta kan, operator. Aku bayarnya rupiah per kilometer ya, saya udah hitung. Saya mau yang panjang itu 3,5 UMP sopirnya. Kamu kalau nggak sanggup bayar, saya nggak mau kasih Anda hak operator. Mereka masih nurut kok, selama kita nggak main ya, kita memang pengen baik. Nurut, Yakin juga dia lokal kan? pasti untung. Kan Angkai bikin bus Transjakarta nih. Terus sekarang macam-macam. Lo pasangin kamera di depan, pasangin di belakang mobilmu. Terus pegangan buat cewek kan, orang Indonesia cewek kan rata-rata agak pendek. Lu jangan tinggi-tinggi kayak bule dong. Ada harus diturunin. Nah, kita suruh turunin. Ada pegangan lebih pendek nih. Udah ada kita robanya baru. Nanti saya mulai luncurin yang dia. Yang bis Cina ini Pak? Ya, terserah. Kan kita nggak mau bayar beli. Dia bayar per kilometer operator. Terus untuk orang disabilitas ada tempatnya. Terus ada sabuknya. Kalau nggak dilari-lari repot dong. Kursi rodanya Masih ya. jauh Pak, jadi enggak. Ya memang itu mesti kita desain baru lagi. Ini Kasian kasus. jadi nggak Ya. bakalan bisa. Sekarang yang penting di dalam busnya dulu. Terus toilet kita sekarang WC. Tinggal minta. Yang penting kita bayangin kalau orang susah pakai kursi roda. Pintu toiletnya kecil, gimana dia mau masuk? Iya. Kamu masih bikin di taman yang besar. Iya. Orang Ada khusus. normal pakai yang Ya. itu bisa. Kecil-kecil ya. Kalau nggak pakai roda gimana? Sebetulnya tuh tinggal buat anak. Urinnya itu tinggi cowok. Nggak bisa. Gimana mau kencing? Ya begini kan pendek dong, ada yang pendek. Nah, itu hal itu kan besi. Kalau dia bayangin dia pakai, Iya. sama kayak puskesmas. Dulu saya di Belitung, saya nggak mau lagi yang kloset jongkok, nggak boleh saya bilang. Kalau habis sakit, lahirkan dia mau duduk susah jongkok. Normal aja jongkok capek, apa nggak sakit? Masih pakai kloset duduk. Tapi masih ada yang suka Pak. Yang enggak ada suka terserah. Kayak tante saya.
tante saya itu nggak bisa buang kalau pakai duduk. Nggak bakalan keluar. Dia mau jongkok aja. Nggak bakalan keluar. Yang gawatnya sekarang, kalau tante saya ke rumah saya udah nggak bisa pakai lagi, kenapa? Yang namanya satpam, ajudan semua pun minta yang duduk lebih enak, Pak. Nggak ada lagi yang jongkok. Orang udah nggak mau yang jongkok. Tapi ya gimana kalau tante kita masih mau jongkok? Gue yang bingung, di rumahnya nggak ada lagi yang jongkok. Ya mohon bantuan Budin, mungkin kalau diatur dengan perda. Ya nanti ini. Ya, itu aja kita ya. Ya, Geser. satu lagi mungkin Udah. ya, ini permintaan, kalau ini permintaan untuk transportasi, kalau bisa enggak dipinjamin bus. Oh, kita bisa pinjam. Terima kasih banyak. Kita kasih Enjoy Jakarta. Saya tadi lupa perkenalkan ini Dokter Dian, Oh, kenal banget. dan Dokter Asturi, Dokter Kartini, Ibu Dina dari panitianya, sama Ibu Nir, kalau Dokter Doris, anak buahnya Bapak semuanya. Nanti dinas kesehatan tuh ada tuh di Biro KDH ya. Iya, Pak. Ini Jadi, kita habis panggil. panggil. Tinggal waktunya ya, Pak. Mungkin yang muslim. Tanggal 8 atau